mensrea soalnya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini adalah persiapan dan sharing kita yang sudah kesekian kali untuk Camino dan secara khusus saya minta tolong ke Bu Yama dan Bu Maria yang punya kekhususan waktu sebelum berangkat Camino bahkan saat Camino. Ya, salah satu yang sering ditanyakan oleh peserta, nanti kuat nggak ya, kuat nggak ya, kuat nggak ya, gitu kan ya. Eh, Bu Yama sebelum berangkat itu sakit cukup serius ya, bahkan sangat serius, maaf ya sampai hampir mengancam jiwanya. Gitu. Tetapi puji Tuhan bisa melewati juga dengan keraguannya lebih besar dari Bapak Ibu sekalian ya. Mau berangkat atau enggak, mau berangkat atau enggak itu keraguannya lebih besar, lalu akhirnya berangkat. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana pengalamannya. Dan juga Bu Maria itu baru beberapa hari menjelang berangkat itu baru keluar dari rumah sakit karena UPNAM ya. Ya, karena Ya, DBD. dia lalu drop sekali dan di sana memang tidak berjalan sepenuhnya dari awal sampai akhir dan kita undang untuk bercerita karena sekali lagi yang sering saya sampaikan bahwa ziarah Camino ini bukan olahraga, bukan perlombaan, bukan siapa yang cepat dan nomor satu itu yang juaranya, tetapi ini adalah ziarah berjalan bersama Tuhan. Maka belum tentu yang paling kuat selesai nomor satu itu punya pengalaman rohani yang lebih. Dan belum tentu yang karena hambatan-hambatan tertentu sehingga dalam tanda kutip itu tidak bisa menyelesaikan seluruh perjalanan itu seolah-olah kalah atau sia-sia ya. Kalau itu adalah olahraga. Nah, ini ada juga James, anaknya Bu Maria yang dulu ikut menemani Bu Maria. Maka kita mendengarkan sharing pengalaman mereka supaya kita sungguh punya keberanian, iman, kepercayaan, dan juga sekali lagi ini bukan olahraga, tetapi ini adalah berjalan dalam iman. Oke, baik, kita mulai dulu. Mungkin Bu Yama, lalu nanti bisa dilanjutkan Bu Maria dan James. Lalu setelah itu ada tanya jawab ya. Silahkan Bu Yama. Ya, terima kasih Romo. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Yama. Eh, saya ikut Camino yang pertama kali yang diadakan oleh Romo. Jadi sama sekali tidak tahu apa-apa. Kenapa saya mau ikut ya karena memang udah pernah dengar juga gitu ya baca-baca tentang Camino ini eh, adalah perjalanan iman gitu ya. Jadi pengenlah seperti apa sih gitu ya. Dan saya memang suka jalan kaki sebenarnya, tapi bukan jalan kaki yang berat-berat, jalan santai lah gitu. Seneng saya jalan kaki, jalan jalan termasuk jalan di mall gitu. Eh, jadi saya memang tertarik dan mungkin saya juga termasuk pendaftar yang awal ya karena Romo begitu buka kami sudah daftar. Saya waktu itu umurnya 58 dan suami saya 66 gitu. Dan suami saya itu peserta tertua di dalam rombongan itu karena waktu itu banyak juga anak mudanya. Nah, saya daftar mungkin awal sekali dan sehingga waktu ini kami berangkatnya itu bulan April di tahun 2024. Sedangkan saya pada bulan September itu saya operasi servikal di tulang leher saya itu eh, tumbuh tulang saraf. Jadi sarafnya ketusuk oleh tumbuh tulang rawa, tulang muda gitu ya, yang berbentuk Sakit. seperti karang gitu.
Jadi menusuk syarafnya sehingga saya udah kesakitan dan akhirnya saya dioperasi. Operasi berjalan lancar, tapi seminggu setelah saya operasi itu saya mengalami yang namanya hipokalemia. Awalnya itu saya setiap makan muntah-muntah gitu. Dan waktu itu natrium saya itu 102, normalnya itu 136 sampai 145. Kaliumnya sendiri tinggal satu, normalnya itu 3,5 sampai 4,4 gitu. Jadi saya kekurangannya itu yang super-super gitu. Yang kalau saya baca orang yang kalium 2 saja itu sudah koma gitu. Gitu. Tapi saya eh, dan saya memang lost memory. Jadi saya lost memory selama 3 hari. Eh, jadi apa yang terjadi 3 hari itu saya tidak tahu apa-apa. Jadi suami saya semua sudah khawatir. Anak saya udah bilang juga waktu itu. Jadi saya puji Tuhan sih, memang mukjizat lah. Saya di hari berikutnya itu saya bisa sadar, mulai sadar dan eh, nginep seminggu lagi di rumah sakit karena takut elektrolitnya itu naik turun gitu. Jadi masih itu, tapi puji Tuhan ini mukjizat sungguh yang luar biasa. Saya bisa sehat kembali. eh, Tanpa kekurangan suatu apapun ya Mas, secara fisik maupun yang nggak tahu ya pasti adalah otaknya tuh ada bekas-bekasnya itu ada gitu. Nah, saya selama karena saya daftarnya awal dan perginya kan masih April, kita pasti kan menunda-nunda untuk latihan kan. Nanti saja gitu ya. Ya mungkin yang jalan pagi normal lah, mungkin dan tidak setiap hari juga 1 jam gitu. Jadi Eh, jadi saya sebenarnya tidak punya persiapan apapun sebelum saya sakit. Dan setelah saya sakit gitu, saya tuh tidak boleh melakukan olahraga gitu loh. Dan dan sehingga eh, saya benar-benar ya sampai Desember apa itu tidak melakukan apapun. Sehingga saya kadang stres juga ya lihat teman-teman, wah latihan jalan di GBK di apa gitu. Wah, saya memang nggak bisa gitu. Nggak boleh, bukan nggak bisa, nggak boleh gitu. Nah, singkat cerita, eh, anak saya udah nggak boleh, mama nggak boleh pergi gitu. Sampai kan kita berangkatnya bulan April ya. Jadi bulan makin mendekati itu eh, ada ketakutan gitu, ada ketakutan bisa apa enggak. Sampai saya telepon Romo juga, kalau mungkin Romo masih ingat. Saya bilang, gimana ya mau ya takut nggak? Kita bukan takut apa ya, takut kalau kita nggak kuat dan terjadi sesuatu, kita merepotkan orang itu yang kita khawatirkan gitu. Takut takut membuat orang susah, tertunda atau apa gitu. Jadi Romo bilang karena eh, dikasih tahu ya oleh Romo bahwa kita itu kalau misalnya kita jalan, kalau kita nggak kuat, banyak alternatif kendaraan untuk kita kembali ke hotel istirahat. Jadi memang seperti Romo katakan tadi, ini bukan olahraga, bukan pertandingan, sehingga nggak ada keharusan untuk eh, tuntas gitu, untuk mencapai finish gitu. Nah, itu ada sedikit kelegaan di sana. Kemudian juga semakin kita mendekati itu dikasih tahu lagi bahwa di titik-titik tertentu ada bus yang menunggu gitu, ada bus yang menunggu. Jadi itu juga eh, membuat kita ada feel secure gitu ya bahwa minimal kan ada bus gitu. Jadi ada bus yang menunggu di titik tertentu gitu. Nah, itu yang membuat ini. Nah, saya kira-kira mungkin 2 bulan sebelum berangkat itu kan malu juga ya kalau misalnya kita sama sekali enggak. Jadi saya mulai coba jalan. Jadi kira-kira 5 bulan setelah sakit itu saya mulai coba jalan. Jalan 1 jam dapat 5 kilo gitu.
di taman dekat rumah gitu ya, 5 kilo gitu. Saya ke dokter dulu memang. Saya setiap bulan itu itu mesti cek elektrolit karena takut naik turun gitu ya. Kemudian saya juga eh, setahun sebelum saya berangkat itu ada tetangga di rumah lama saya itu meninggal karena penyakit jantung gitu. Dan keluarga saya itu historicalnya ada penyakit jantung. Jadi saya takut gitu juga. Jadi saya juga cek jantung saya gitu. Nah, ada satu dokter jantung ini baik sekali. Dia bilang gini, tidak mungkin kalau misalnya sekarang hasilnya baik, tidak mungkin hasilnya sekarang baik, tiba-tiba terus kita kayak serangan gitu loh. Pasti kalau kita tidak mungkin tiba-tiba ada sumbatan atau apa. Prosesnya itu kira 5 tahun lah, 3 sampai 5 tahun. Jadi kita periksanya kan dan saya cukup rajin untuk periksa gitu. Dan saya punya kalsium plak juga 0% gitu ya. Jadi dokter bilang begitu. Jadi saya kayak punya keberanian. Jadi saya latihannya nggak cuman pagi saja, sore pun saya jalan 5 kilo. Jadi dalam hati saya kalau sehari kita jalannya kan targetnya itu 120 kilo sekian 5 hari, kan berarti sehari kira-kira 20-an kilo gitu. Jadi saya kalau bisa jalan 10 kilo aja, sudahlah nggak malu-maluin banget gitu gitu. Jadi saya dengan modal itu, saya memberanikan diri untuk ikut gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan, selain secara fisik saya latihan seperti itu, masih ada nah, jadi istilahnya kita juga nggak tangan kosong ya, tapi ada sedikit latihan sedikit. Tapi tenggang waktu yang saya mulai latihan itu ya di 2 bulan terakhir, jadi mepet sekali juga gitu. Bahkan mungkin kurang dari 2 bulan. Nah, dengan modal itu, kemudian juga ada ada bus yang menunggu, kemudian Romo juga bilang ini bukan pertandingan, ya udah kami berdua ikutlah, suami saya ikut juga gitu. Tapi yang terjadi adalah eh, kami bisa melewati itu semua gitu. Jadi benar-benar eh, entah bagaimana ya dalam perjalanan itu rasanya semuanya dimudahkan, semua dilancarkan. Dan saya ingat sekali eh, ada satu hari besoknya hari itu kita akan jalan yang paling berat, yang sekitar 30 kilo, hampir 30 kilo. Hari keempat ya kalau nggak salah, atau hari keberapa ya saya lupa gitu. Yang 30 kilo saya dan eh, setiap hari kita misa pagi dan waktu itu Romo khotbahnya adalah jangan takut gitu loh, jangan takut. Jadi benar-benar di dalam perjalanan itu eh, tidak ada takutnya dan saya sama sekali tidak merasa eh, itu sesuatu yang berat gitu loh, gitu. Maksudnya setiap hari tidak berat dan ketika dikhotbahin jangan takut tambah ringan gitu. Jadi saya bisa melewati itu semua. Nah, saya sama suami saya jalannya santai aja. Pokoknya ikut path-nya kita aja. Kita misalnya kita mampunya segitu ya kita jalan. Tapi kami selalu mencapai final dan bukan orang yang terakhir juga gitu. Kami jalan aja, jalan. Nah, di dalam perjalanan itu juga eh, ya apa ya kita hubungan suami saya itu cukup baik ya kami cukup harmonis gitu nggak ada ini tapi kadang-kadang di dalam perjalanan itu juga kami bisa membicarakan hal-hal yang apa ya mungkin kadang-kadang kan ada hal yang kita mungkin nggak bisa kita apa kadang mungkin apa ya nggak sempat atau kita lupa atau apa jadi kita bisa bicara dari hati ke hati juga gitu loh ya mungkin apa ya eh, ada ada ininya manfaatnya juga lah bahwa nggak hanya sekedar eh, tanda kutip olahraga gitu tapi juga secara iman kita juga merasa eh, apa ya melihat pemandangan kita merasa betapa kecilnya kita gitu ya berapa Tuhan itu begitu besar begitu luar biasa begitu menyayangi kita gitu ya maksudnya kita ini cuman
apa ya pasir di laut lah nggak ada artinya, tapi Tuhan sayang gitu loh. Saya benar-benar apalagi setelah sakit itu kan eh, mengalami mukjizat ya, maksudnya saya bisa sembuh total seperti itu sehingga buat saya itu juga semakin menguatkan gitu. Kira-kira gitu. Apalagi ya yang ini ya. Eh, kesulitannya apa? eh saya modalnya itu sepatu dan kaos kaki. Bapak Ibu beli kaos kaki yang bawahnya memang buat hiking, jadi yang agak tebal gitu. Dan kalau bisa beli yang jenis wool. Jadi dia kalau panas nggak kepanasan, eh, kalau dingin dia menghangatkan gitu. Itu bisa beli di Decathlon, banyak pilihan. Pilih yang bawahnya itu sih. Saya lupa mereknya. Itu ada oles-oles gitu ya, semacam apa mau kalau yang buat kaki supaya nggak lecet. Ya, anti blister. Atau Ya, Vaseline juga bisa sih, Vaseline biasa juga nggak ya apa-apa. Vaseline. Saya Penting, kebetulan ada yang ya sorry sorry mau. sorry saya sebelum jadi kakinya itu di Vaseline dulu, baru pakai kaos kaki gitu. Ya silakan Bu ya. Ya, ya jadi eh, Romo masih mengalami blister. Saya sama sekali enggak. Jadi saya habis mandi, saya saya pakaiin Vaseline dulu. Eh, ini ini boleh cerita ya mau ya. Saya nggak tahu bener apa enggak. Kaki saya itu saya tempel itu eh Tensoplas, apa bukan apa tuh namanya? Han- eh, bukan Tensoplas, apa sih yang buat menghangatkan, yang buat kalau itu? Salon pas, Nah, Oyo, salon pas ya. Saya tempel di telapak kaki, kemudian di pergelangan kaki, sama di betis. Kan kan murah ya. Satu satu pak cuma murah dan ringan bawanya. Jadi saya tempel aja. Dan setelah saya pulang, dan luar biasanya ya, kita kan jalan 20 kilo, 25 kilo gitu kan perjuangan ya sebenarnya ya. Tapi begitu saya pulang, saya angkat kaki saya, tegak lurus 90 derajat, nempel ke ranjang gitu, saya ke tembok gitu. Lalu kira setengah jam sambil sambil nunggu, misalnya suami saya mandi dulu, saya tempelin setengah jam sampai 1 jam lah. Pokoknya saya itu besoknya itu full full power lagi untuk jalan. Itu luar biasa gitu. Jadi saya nggak merasa apa yang kecapean kakinya atau apa dan dan tidak blister. Jadi habis mandi pakai Vaseline seperti kata Romo, kemudian baru pakai kaos kaki. eh itu modalnya itu. Jadi memang bangun lebih pagi untuk persiapan-persiapan seperti ini. Dan sepatu ada yang bilang 1 nomor atau 2 nomor gitu, 1 nomor atau 2 nomor. Tergantung kaos kakinya juga. Kalau kaos kakinya agak tebal, misalnya mungkin sebaiknya beli dengan kaos kakinya sudah ada. Jadi kita tahu masa ini. Karena waktu pas yang jalannya turun, kalau terlalu mepet, eh, kakinya nanti sakit. Jangan lupa potong kuku juga buat ibu-ibu. Karena kalau kukunya panjang, nancep kadang gitu. Eh, waktu sebelum pergi kayaknya, wah persiapannya bajunya lah, apanya. Tapi pada kenyataannya eh, sangat simpel sih. Mungkin mungkin kembali setelah saya menjalaninya, mungkin kan bahwa kalau orang ziarah kan namanya ziarah seperti eh, ya mungkin seperti Santo Yakobus juga hanya modalnya cuman tempat minum dan kerang gitu. Jadi kita juga nggak perlu yang berlebihan gitu. Nah, oh ya saya juga sharing, saya bawa kurma. Jadi saya sama suami saya itu kita udah packingin. Jadi katakan kita perkirakan kita perlu berapa kurma. Kita eh, packing ada kurma. Kemudian saya ada beli apa tuh permen asam-asam yang dibalut gula. Ingat gak ya ada ke zaman dulu. Saya kan udah tua ya, jadi masih ngerasain yang dibentuk bulat-bulat dari asam Jawa, kemudian dibalut gula itu.
menurut suhu saya. Itu untuk menaikkan adrenalin di jadi dimakan waktu pagi gitu. Kemudian kurma, terus saya modalnya apel dan pisang juga dapat dari hotel ataupun beli di jalan, eh biskuit secukupnya sama coklat gitu. Coklat yang kita suka lah. Kurma menurut saya sangat membantu sih kurma. Itu aja. Apalagi coba saya lihat ya contekannya dulu. eh Ya, saya kira itu. Ya, buah-buah rohani eh, mungkin tergantung yang tadi saya ceritakan ya. Banyaklah yang kita bisa dapatkan sih. Gitu. Oke, itu aja Romo. Terima kasih. Oke, makasih Bu Yama sharingnya. Sekarang silahkan Bu Maria dulu ya. Ya, maaf mau saya karena internetnya kurang stabil. Tunggu ya, saya coba. Takutnya internetnya nggak stabil, jadi nanti sewaktu-waktu mungkin saya matikan kameranya ya. Halo, selamat malam Ibu-ibu dan Bapak Oh iya, semua. ini nggak usah pakai video, nggak apa-apa Bu Maria. Halo, Halo Bu Maria, nggak perlu pakai video, nggak apa-apa. di sini. Halo, Ya, suaranya nggak kedengaran putus-putus, Bu. Mungkin off kamera boleh. ya saya off kamera ya. Halo, Iya, iya, silahkan Bu Maria. ya sudah terdengar? Sudah, ya. Ya, saya ikut Camino. Sudah lama saya ingin ikut, sudah beberapa tahun sebelum ada Camino ini saya ikut, karena saya membaca buku Paul Coelho, itu judul bukunya Pilgrimage. Nah, di situ dituliskan bahwa di dalam hidup ini kita ada 4 perjalanan. Road to Israel, Road to Rome, Road to Santiago ini, dan satu lagi perjalanan kita di dunia. Kemudian ya, cuma saya mau pergi sendiri, saya nggak berani. Walaupun saya sering traveling, artinya secara bisnis atau Oh, kok hilang lagi? pergi sendiri, saya nggak ya ya nggak gitu, selalu begitu. Nah, begitu Romo buka um, tour ini, saya langsung mendaftar. Um, tapi kemudian ketika menjelang waktunya, itu ternyata saya kena DBD. Usia saya waktu itu 62 plus, artinya kira-kira 62,5 tahun lah ya. Um, saya tidak melakukan latihan fisik sama sekali karena saya bekerja dan sangat sibuk. Tapi kalau Sabtu Minggu saya berjalan di kompleks perumahan sekitar 2 kilo, 4 kilo. Nah, saya pikir sama seperti Ibu Yama, kalau 122 kilo dalam 5 hari, sehari kira-kira 24-25 kilo, mungkin ya bisa. Artinya kan yang kita kerjakan kan berjalan setiap hari. Jadi menurut saya bisa gitu. Jadi saya tidak melakukan latihan fisik yang terlalu berlebihan seperti ke GBK dan sebagainya, tidak. Saya melakukannya hanya di setiap weekend. Kemudian 5 kilo dan 10 kilo kira-kira terjadi karena di kegiatan kantor pun kadang-kadang ada jalan kaki sepanjang 5 kilo, 10 kilo itu ada. Karena kami setiap tahun ada namanya Marathon Day gitu di kantor. Um, jadi saya mendaftar sekitar 4 atau 5 hari sebelum berangkat, itu saya baru keluar dari rumah sakit karena DBD. Mungkin seperti Ibu Bapak ketahui, DBD itu kadang-kadang ada keluar darah gitu ya. Jadi cukup lemah. Cuma karena saya sudah bertekad sekali untuk pergi, kalau perlu nih sekali untuk terakhir di hidup saya gitu, saya tetap pergi gitu. Saya pikir kan hari pertamanya di atas pesawat, kemudian hari kedua ya saya masih bisa melakukan istirahat-istirahat sehingga saya tetap bisa ikut berjalan. Nah, di hari pertama itu kan disuruh berjalan 22 kilo.
saya berhasil berjalan sekitar, saya hitung-hitung totalnya 18 kilo. Jadi saya memang tidak selesai 122 kilo pada akhirnya, tapi setiap hari saya berjalan. Artinya, dan itu waktu itu saya juga khawatir karena kan lutut kayaknya kok jadi bunyi-bunyi gitu. Jadi saya bawa deker gitu ya, takut-takut kenapa, tapi itu sama sekali tidak terpakai. Eh, Kemudian saya bawa tongkat karena saya melihat di dalam kitab suci kan Markus tuh disebutkan bawa tongkat gitu, nggak bawa yang lain-lain tapi tongkat disuruh bawa gitu. Jadi tongkatnya beli di Decathlon, nggak terlalu mahal. Itu perlu untuk mendaki dan menurun. Kalau jalan datar saja kita tidak terpakai. Kemudian bedanya antara perjalanan ziarah umum dengan Camino ini, kalau ziarah umum kan kita cuma datang ke satu tempat, lihat-lihat, dan dalam satu hari selesai gitu. Kalau ini kita berjalan ya 5 hari, kita menikmati perjalanan. Hari pertama itu kami terlalu menikmati karena ada kayak gereja kecil, cuma isinya kayak abu orang meninggal. Kami berhenti di situ, kami nanya-nanya dan segala macam. Akhirnya di hari pertama itu saya dan beberapa anak muda itu kita paling telat nyampe di perhentian pertama gitu. Nah, itu karena kita menikmati, kita lihat ini, lihat itu, nanya ini, nanya itu gitu. Tapi setelah itu kita tahu, oh ya, hari kedua kita nggak terlalu terlalu santai sekali gitu, nggak. Kemudian bedanya lagi Camino ini kita terlibat langsung. Dan enaknya itu ada bus itu, jadi ada kayak jaminan kalau misalnya kita tidak sanggup, kita bisa masuk ke bus sebentar. Kemudian ketika kita merasa kita sudah mulai mampu lagi, kita bisa turun. Jadi saya lakukan seperti itu. Ketika saya mampu, saya turun lagi, saya jalan lagi gitu. Itu di hari keempat yang seperti Ibu Yama cerita, itu 30 kilo atau 32 kilo. Saya tidak, itu hari yang saya tidak bisa jalankan full. Jadi saya jalannya, saya keluar, saya jalan, saya masuk bus dulu sebentar, kemudian saya turun lagi. Jadi saya pilih-pilih lokasinya karena saya khawatir artinya tidak ada toilet gitu loh. Lebih karena itu. Tapi pada dasarnya yang paling penting ya tidak ada rasa takut. Itu kan di negeri orang. Ketika saya di bus kan cuma saya sendiri atau ada satu orang lagi gitu. Nah saya turun ketika saya melanjutkan mau turun lagi itu tidak ada rasa takut masuk gang ya karena selalu ada petunjuknya di Camino itu. Jadi kalau selama kita mengikuti jalannya dan petunjuknya, kita tidak akan tersesat gitu. Itu keyakinan saya gitu. Nah, jadi itu sepanjang Camino itu di hari kedua itu kaki saya sempat kram di tengah hutan, di tengah sawah apa di mana gitu, kaki saya sempat kram. Tapi karena ada pemandunya, pemandu itu tungguin gitu. Kemudian dia kram ya dinaikin, diturunin nggak pakai apa-apa obat apa-apa gitu. Akhirnya udah lurus lagi, jalan lagi sekian kilometer lagi gitu. Nah di sepanjang jalan itu saya melihatnya selalu ada hiburan, ada pemandangannya bagus-bagus. Kemudian ya tetap juga ada kita melewati peternakan, ada bau binatang, bau kotoran binatang. Kemudian kita di sepanjang jalan kita juga ada gangguan-gangguan seperti misalnya kita kan mencoba namanya ziarah, kita coba baca kitab suci gitu. Terus di tengah jalan tiba-tiba kok ada tai burung jatuh di handphone kita gitu. Padahal nggak ada pohon, nggak ada apa gitu, seperti gitu. Jadi cukup banyak cobaan-cobaan atau godaan-godaan sepanjang jalan itu, tapi kita tetap merasa kita harus tetap lanjutkan perjalanan itu. Karena pemandangannya sangat indah kalau menurut saya. Walaupun berat gitu di sepanjang jalan itu ada bunga-bunga kecil gitu. Jadi kalau kita ikut Mazmur 23 itu persis seperti itu perjalanannya. Persis seperti Mazmur 23 itu. Nah, kesulitan saya sih cuma toilet aja ya, artinya uh, karena saya harus ini kadang-kadang masih ada keluar darah dan sebagainya. Tapi saya tetap bertahan dan saya tidak menyelesaikan 122, saya menyelesaikan 99. Uh, itu hitungan saya menurut hitungan saya gitu. Nah, saya waktu itu pergi dengan anak saya, James. Ya kami berdua, artinya sepanjang jalan kita coba doa Arsario lah segala macam gitu.
supaya kita waktu itu cepat berlalu, kita bebannya tidak di perjalanan itu, tapi artinya kita nikmati saja gitu ya. Um, yang paling penting itu bawa tongkat. Sepatunya sendiri saya pakai sepatu biasa, sepatu kayak hiking gitu. Kaos kakinya kami pakai yang kaos kaki thermal, jadi tidak ada blister sama sekali. Um, Kemudian apalagi ya mau um, buah-buah rohaninya ya setelah Camino ini saya merasa lebih kuat, lutut saya sudah tidak berbunyi-bunyi. Kemudian itu intinya selalu ada penghiburan dan selama kita mengikuti jalur yang diberikan sepanjang Camino itu, walaupun kita tidak bersama rombongan, karena saya ada naik ke bus dulu, saya turun sendiri gitu, itu kita tidak ada rasa takut. Itu yang dan saya tidak ada rasa takut dan saya juga tidak pernah tersesat gitu sepanjang perjalanan itu. Makanan sepanjang jalan itu saya tidak ada yang khusus, saya cuma bawa coklat. Um, Semakin hari semakin berkurang bebannya. Hari pertama kan kita masih khawatir segala macam kita bawa gitu. Bawa airnya sampai 2 botol gitu kan. Besoknya sudah tahu perjalanannya kita bisa beli di jalan dan sebagainya, bisa ngopi dan sebagainya. Makin hari makin berkurang bebannya. Jadi ya sebetulnya tidak terlalu banyak yang perlu dibawa di ransel kita. Makin hari bahkan ranselnya makin kecil gitu. Cukup bawa air, uang, dan ya kita bawa ada apa namanya kalau kaki misalnya luka dan sebagainya gitu. Um, ya puji Tuhan tidak ada cedera, tidak ada kesulitan, sesuatu yang sangat kami syukuri sampai sekarang. Um, Mungkin anak saya ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin saya ngomong tahu. Bisa terbuka. Bisa. James ini peserta paling muda, paling perkasa juga. Nah, justru itu Silakan yang James. saya mungkin tadi kan artinya saya kan Camino kan apa ya? Masa? Ya lebih karena nemenin nama saya lah gitu kan. Cuman saya pun tahu istilah itu pilgrimage itu emang sebuah apa ya? Sebuah bentuk doa yang apa ya? Dianjurkan oleh Gereja Katolik. Jadi saya ikut lah gitu kan. Nah, tadi awal kan saya kan mikir kan saya kan nge-gym gitu kan. Saya nge-gym ya kan. Jadi kayak saya nggak perlu latihan apa sih gitu lah pasti kuat lah gitu. Nah, eh, dan mungkin ini kan tadi kan nama saya kan sudah cukup banyak menjelaskan ya. Jadi mungkin saya nama-nama dikit aja gitu ya. Artinya nggak udah nggak apa. Nah, jadi yang saya satu hal yang menurut saya menarik dari sebuah pilgrimage itu adalah pertama kan kalau apa ya poinnya sebenarnya adalah pertama itu seperti moto Yesuit ya finding God in all things. Jadi adalah sebuah wadah di mana kita bisa apa ya diekspos dalam sebuah perjalanan yang kita bisa menemukan Tuhan dalam hal-hal kecil lah gitu dalam hotelnya dalam lalalahnya dalam eh, apa mungkin pulpo gitu ya makan-makan enak yang ada di apa kayak apa ya, sepercik oasis dalam apa padang gurun yang sangat-sangat menderita ini gitu ya jadi seperti itu nah apa kalau yang mungkin saya ingin sharing dikit adalah eh, di awal kita journey itu tuh banyak apa ya semacam tips and trick gitu kan oh kita harus kalau jalan kaki itu harus lihat ke depan gitu kan supaya nggak lelah gitu ada pula yang bilang oh kalau jalan kaki itu harusnya lihat ke bawah gitu kan supaya kita nggak lihat ke depan banget supaya kita fokusnya ke bawah aja lalu kita bisa apa lebih nggak menderita gitu tapi kalau yang saya alami kedua hal itu pun apa ya tidak begitu berdampak dalam apa ya gambaran yang lebih besar gitu karena pada akhirnya emang mungkin pilgrimage itu apa memang sebuah apa ya bentuk doa yang dimana kita bisa merasakan suffering sendiri gitu memang mungkin tujuannya adalah bukan untuk mengapa bukan untuk menghilangkan suffering tapi lebih ke supaya kita bisa menemukan apa ya menemukan harapan menemukan arti dalam penderitaan itu sendiri gitu dalam apa
kaki yang mungkin pegal-pegal habis jalan 30 kilo gitu kan, dalam dalam apa, misalnya membeli es krim setelah setelah lelah-lelah gitu, ada apa kayak minum air dikit gitu kan, dengan apa mendapatkan, kalau mungkin di Mazmur tuh ada kayak kata-kata Tuhan tuh adalah apa ya, enggak, adalah bayangan kayak pohon, apa pohon yang melindungiku dari apa sih, kayak terik matahari mungkin gitu. Jadi eh, bagi saya sih sangat terasa ya, kayak bentuk rohani itu sangat terasa. Di situ kita bisa apa, dalam dalam Camino itu sangat-sangat apa ya, bisa melatih kita untuk menemukan finding God in all things itu gitu. Dan menurut saya sih pengalaman mistik itu yang justru penting gitu ya, gitu. Lalu apalagi kesulitan, apalagi Kesulitan selama kesulitan umur pada waktu itu. yang mungkin saya mau sharing juga. Jadi eh, mungkin pengalaman rohani gitu ya. Jadi saya kan mikirnya saya yang kuat gitu kan, kayak masih muda gitu. Kayak masih muda, nggak kayak belum tua lah, masih punya energi gitu kan. Cuman kayak dalam suatu sesi itu emang sangat melelahkan, sangat jauh sekali itu, sangat jauh sekali perjalanan, sangat jauh sekali. Nah itu sangat capek. Saya pun kayak mulai mikir di sebuah stop, kan banyak stop gitu ntar di apa, selama journey itu ada banyak stop gitu. Nah itu bus itu apa sih, kadang-kadang nangkring di stop itu gitu, sehingga nanti bagi para peserta yang udah kelelahan atau gimana bisa hop ke bus gitu, nggak perlu mengkontinue journey-nya lagi gitu. Nah eh, saya tuh mulai mikir itu kan, aduh sangat-sangat melelahkan gitu, panas ya kan, udah capek banget, kayak udahlah stop gitu kan, kaki juga udah mulai apa, sakit lah gitu, sakitnya udah mulai ada kayak mungkin berdarah dikit, mungkin seingat saya berdarah dikit gitu, jadi kayak udahlah stop gitu. Cuman beberapa, nah ini yang mungkin yang menurut saya finding God in all things, artinya beberapa ada kayak dua ibu-ibu, bahkan bisa dibilang oma gitu ya, berapa udah tua lah gitu. Kayak saya kan mungkin kayak sebagai anak-anak muda kan kayak apaan sih yang bisa saya apa sih, kayak pasti nggak mungkin kayak apa yang nggak nyambung lah gitu kalau ngomong sama ibu-ibu gitu kan. Cuman ibu-ibu ini kayak apa, ngajak kayak James ikutlah jalan terus gitu kan. Jadi saya kayak ya udahlah gitu kan, ya udahlah gitu, mungkin kalau ada teman ngomong mungkin lebih seru gitu. Nah tapi dari apa ya, saya tuh seperti kayak merasakan pengalaman Emmaus sendiri gitu. Kalau di Emmaus Journey itu kan story-nya kan Yesus tuh ketika ada dua murid dan Yesus gitu. Nah kalau ini mungkin dibalik gitu, kayak mungkin dua sosok Yesus dan saya muridnya gitu. Jadi dengan adanya sosok ibu-ibu dan oma-oma apa tante ini gitu, saya tuh kayak apa ya, dikuatkan lah gitu. Kayak perjalanan yang apa, yang meskipun tinggal dikit lagi tapi melelahkan gitu, itu pun jadi sangat ringan gitu dengan apa, dengan ibu-ibu ini gitu. Nah jadi apa, dan di situ saya merasa kayak dan mereka pun juga men-sharing tentang iman kan, tentang kayak bagaimana mereka apa sih dalam hidupnya kan, mungkin juga banyak 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 apa sih, suffering mereka sendiri gitu, banyak penderitaan mereka sendiri, dan bagaimana mereka apa ya, mereka menemukan Tuhan dalam apa, bagaimana mereka apa sih, mengovercome apa sih, itulah mengovercome penderitaan-penderitaan itu gitu. Dan di situ pun saya kayak dikuatkan, ternyata apa, ibu-ibu ini keren juga ya, kayak istilahnya tuh eh, apa ya, bahkan mungkin saya yang muda jadi apa ya, belajar apa ya, iman dari apa sih, iman tuh kan mungkin bukan pengetahuan ya, tapi lebih ke apa, ada aspek iman tuh yang lebih ke pengertian gitu, kayak apa, dalam hati itu kita pahami gitu. Nah jadi mungkin ibu-ibu ini sangat apa ya, men-teach kita, saya itu bukan ilmu ya, lebih ke apa sih, iman yang apa ya, nggak bisa dijelaskan lah, iman yang kayak menguatkan gitu, kayak ternyata Tuhan itu sangat-sangat nyata dalam hidup ibu-ibu ini gitu. Saya tuh kayak merasa jadi terkuatkan sendiri gitu, dan terus bisa melanjutkan perjalanan itu sampai garis akhir gitu. Nah jadi dalam jalan Camino ini sangat banyak apa ya, banyak 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 serunya gitu kan, melihat alam apa, alam yang indah, pohon-pohon, tapi juga pasti tentunya sangat menderita gitu kan, kakinya kan pegel gitu kan, jauh, capek, haus, panas, sunburn segala macam. Eh, Cuman tadi ya, menurut saya dari situlah kita apa sih, eh, semacam apa ya, eh, mengambil resiko gitu. Kalau menurut saya sih
dalam iman kita tuh harus mengambil resiko, karena kalau kita tidak kalau kita cuma diam-diam aja gitu, kita kan mungkin hanya jadi sebuah filsuf gitu ya. Tapi dengan kita bertindak langsung gitu kan, dengan kita merasakan Tuhan itu secara langsung, kita pun mendapatkan hal-hal yang lebih yang sangat-sangat menguatkan iman gitu. Yang benar-benar mungkin bisa mengubah hidup bahkan gitu kan. Mengubah cara pikir kita tentang Tuhan, kayak mungkin Tuhan itu sekedar sekedar yang awalnya cuma sekedar sebuah kayak dewa yang kita bisa minta-minta gitu, menjadi sebuah teman gitu kan. Sebuah teman perjalanan yang sayang sama kita gitu. Misalnya seperti itu. Dan mungkin juga yang terakhir, Camino itu menunjukkan bahwa ada hal-hal yang memang di luar dari material gitu. Seperti kan Mas kan dia cerita ketika kami kan saya kan kayak inisiatif kayak nyanyiin semacam kayak pasio gitu, pasio pasio pasta. Cuman buka pasio kan em, pasio cerita Yesus disalib kan. Kalau ini tuh Yohanes 1 sampai akhir gitu. Jadi beneran kayak kitab Yohanes. Nah, kami itu baca saya kan menyanyikan kitab Yohanes, dan tadi tiba-tiba di HP saya tuh tiba-tiba ada kayak tai burung gitu plok gitu di hutan yang begitu penuh gitu kan. Kan kayak seperti tidak mungkin gitu. Nah, saya kan dia nggak mungkin kebetulan lah kalau menurut saya gitu. Jadi itu pun menjadi sebuah pengalaman kayak bahwa ternyata eh, hal-hal spiritual itu tidak bukan hal yang mustahil gitu. Memang ada gitu, dan memang apa kuasa gelap tuh ada gitu, dan pasti ada yang nggak suka kalau kita menyanyikan mengatakan Injil. Jadi menurut saya sih pengalaman rohaninya banyak sekali artinya, dan saya harap pun Bapak Ibu pun pasti akan menemukan itulah dalam journey Camino ini gitu. Seperti itu. Kalau buah-buah rohaninya yang mungkin saya dapat tuh, jadi saya tuh tadi kan awalnya mungkin sebagai pribadi gitu ya, mungkin lihat iman tuh lebih ke ilmu gitu ya, lebih ke mungkin lebih sombong, artinya mungkin lebih ke candu yang sombong gitu ya. Tapi dari Camino itu saya kayak jadi apa ya di kayak di humble kan direndah hatikan gitu, kayak kamu tuh meskipun masih muda nggak sekuat itu juga gitu istilah gitu. Kamu tuh meskipun kamu mungkin bisa dibilang pinter gitu, tapi kamu tuh nggak sepintar itu juga gitu, karena mungkin ibu-ibu yang lebih yang mungkin nggak tahu mungkin istilah-istilah teologi yang gimana pun, mungkin mereka pun bisa men-teach kamu gitu dalam hal-hal iman gitu. Jadi saya sangat kayak merasa emang eh, apa ya iman kita itu bukan sekedar ilmu, kayak lebih ke apa ya lebih ke pengalaman lebih ke pengalaman yang mistik gitu, pengalaman mistik artinya relasional dengan Tuhan itu sendiri gitu. Dan apa untuk menjadi lebih beriman tuh bukan dengan sekedar em, kayak belajar terus, bukan, tapi dengan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita pribadi gitu, dalam cara yang masing-masing lah gitu, artinya dalam dalam anak kita, dalam keluarga family kita gitu, dan mungkin dalam Camino ini gitu. Paling itu sih kalau dari saya sih. Ya, terima kasih banyak James. Sekali lagi terima kasih Bu Yama, Bu Maria atas sharingnya. Sengaja kita undang yang mengalami tantangan serius khususnya kesehatan ya. Tetapi kita mendengarkan bahwa mereka punya keberanian yang sering disampaikan itu adalah bisa menantang diri sendiri, dan ternyata kita itu lebih daripada yang bisa kita bayangkan sendiri. Seringkali terjadi seperti itu. Baik, sekarang silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan, silakan. Mungkin yang paling penting saat ini itu adalah sepatu. Bapak Ibu terbiasa dengan sepatu yang sudah Anda punya ya. Tidak harus beli baru, tapi yang penting itu yang nyaman dengan kaki kita. Romo, saya mau nanya, Ya, silakan Bu Mega. kalau sepatu itu apa kita memang harus bawa 2 pasang, satu pasang lagi ekstra? Khawatirnya itu kalau sepatunya jebol,
kita kerepotan sih. Tapi umumnya sih saya juga dulu bawa dua, tapi yang saya pakai cuma satu dan untungnya nggak jebol gitu, cuma jaga-jaga aja. Oh gitu. Nggak, soalnya kan bawa dua tuh buat saya tuh repot ya. Karena kan kopernya juga kan kita nggak mau bawa yang gede-gede kan. Iya, dulu teman kita ada yang bawa 7 pasang Bu Mega. Aduh, gimana bawanya itu? 3 sepatu olahraga, 4 pasang sepatu stickle ya. Silakan Bu Yama kalau Bu Maria atau Bu James yang mau menambahkan. Iya Bu Mega, sebenarnya gunanya kalau dua tuh takut hujan juga sih. Kalau hujan basah, kita ada gantinya gitu. Oh gitu. Oke, Ya, oke. itu aja sih. Memang kadang-kadang misalnya aja kita jalan, kan kadang-kadang ada, katakan kita nggak ketemu hujan, tapi ada bekas hujan ya, becek atau apa sehingga kotor atau apa kan, dan kita nggak akan sempet cuci karena itu. Nah, mengenai koper, sekedar tip aja, karena kita waktu itu kan kita 5 hari ya. Kita nyampe, terus kita nginep. Jadi hanya pindah hotel 1 kali ya, mau ya kalau nggak salah ya. Jadi kita 3 hari pertama atau 2 hari pertama di mana, dan kemudian sisanya di mana gitu. Jadi kita tidak akan terlalu repot, dan karena kan kalau kita jalan sendiri, ada temen saya yang jalan sendiri itu. Memang itu, jadi apa, kopernya itu ikut gitu loh, ikut ikut perjalanan. Mereka ada sewa mobil, jadi mereka pindah-pindah terus tiap hari. Sedangkan kalau kita katakan kita kan katakan rutenya A B C D gitu ya Bu ya. Kita misalnya hari ini kita A sampai B, besok kita di drop di titik B. Jadi kita kita nanti dijemput di titik B, besok lagi kita di drop di titik B untuk ke C gitu gitu. Jadi busnya yang mengantar gitu, gitu. Saya juga sebenarnya lebih suka tipe orang yang lebih suka bawa koper besar, walaupun katakan kan sekarang pesawat kan mungkin dibatasin 20 atau 23 atau 25 gitu. Saya lebih suka bawa koper yang gede karena plung-plung-plung gitu loh. Karena kalau kecil kan kita harus atur bagaimana supaya ini gitu ya kan. Nah, tapi kalau besar saya ya Bu ya, tidak harus dicontoh. Kalau saya lebih suka nanti setengah penuh gitu daripada kita harus ngatur-ngatur gitu. Ini ini saya gitu. Memang memang sebaiknya dua sih. Karena kalau mungkin kita traveling biasa, kalau satu kena apa rusak atau apa, kita bisa ke toko. Kalau ini kayaknya nggak sempet sih. Kita nyampe hotel udah capek istirahat gitu. Jadi nggak ini. Itu aja ya. Makasih Bu. Ya, Dan saya terima mau kasih nambahin dikit, infonya. kalau tadi ya, artinya apa, jalannya itu sebenarnya nggak terlalu yang apa ya, nggak kayak alam liar banget gitu. Jadi kayak soalnya udah banyak yang jalanin ya, artinya itu cukup beradab lah gitu. Jadi kalau sepatu pun nggak perlu yang terlalu terlalu parah-parah banget, nggak perlu yang terlalu alam-alam banget. Sepatu running juga, sepatu jalan kaki juga udah sangat-sangat menurut saya memadai. Dan mungkin utamakan mungkin ringan kali ya, supaya apa, supaya dalam perjalanan jauh tuh nggak capek gitu, nggak berat gitu. Eh, lagi Karena kalau perlu bawa dua itu perlu Bu, karena kalau misalnya kenapa-kenapa itu nyari toko ya makan waktu gitu loh. ya, jadi dua cukup lah, menurut saya dua cukup. Apa, bahkan satu pun juga tadi, satu pun kebanyakan sih pakai satu, cuman dua itu lebih ke buat jaga-jaganya sih. Dan menurut saya yang dua tuh nggak perlu terlalu yang kayak gimana, apa, terlalu gimana banget, nggak perlu gitu. Yang penting seadanya gitu, gitu sih. Oke, thank you, thank you. Nah, mau nanya lagi Mo. Jadi berarti kita misalnya dari kota A, Saria ya pertama ya, seingat saya, ke ke kota B. Nah, kita nginepnya tuh di satu tempat gitu ya Mo ya? Kan Belum kita Camino-nya itu 5 hari ya jalannya ya. ya. Camino-nya 5 hari, kita nginep di 2 hotel. Satu hotel itu kita nginap 3 malam 3 malam. Oke, oh. Jadi biasanya sih sampai hotel lagi sekitar jam 4 jam 5. Terus sudah bisa santai-santai. Bapak Ibu kalau masih mau nambah Camino lagi, keliling-keliling juga boleh. Kalau mau tidur juga boleh gitu. Jadi cukup nyaman ya.
kita berangkat biasanya jam eh, setengah 7 itu misa, kan nggak perlu mandi ya. Kalau saya sih dulu nggak mandi, karena kan mau keringetan lagi. Ya, Lalu betul. sarapan, lalu diantar dengan bus ke titik. Tas ranselnya jangan gede-gede. Dulu yang ya karena dulu kan kita belum pernah ya rada-rada norak itu ya, bahwa ada yang bawa apa tumbler itu 3 liter atau 1,5 liter ya, lalu ada sedotan sampai sini tinggal disedot itu ternyata memberatkan diri sendiri ya. Jadi tas ransel yang kecil, karena bus selalu ada di depan kita, jadi kita bisa nitip barang-barang di sana, nanti juga bisa ambil minuman di sana, dan kalaupun eh, mau minum atau makan di tengah jalan itu banyak kafe ya. Kita pilih yang syariah karena itu banyak kafe. Hmm. Eh, Tolong bawa uang pecahan kecil-kecil saja euronya. Saya hitung itu sehari 20 euro cukup ya untuk makan dan minum itu, karena beli jus itu ya paling 1-2 euro, lalu kita makan, jangan lupa makan pulpo itu apa, oktopus itu harus harus makan itu, sama ngebir ya. Jadi duduk di kafe ngebir-ngebir dulu, bisa jalan lagi, bawa uang kecil-kecil aja, tapi kartu bisa juga kok ya. Setahu saya beberapa buah kartu ya. Jadi uang kecilnya cukup 20-an euro untuk 5 hari gitu. Ini Oke. minuman selalu banyak di kafe-kafe yang kita lewati. Oh, jadi setiap kita lewat itu banyak kafe apa segala ya, Mo? Ya, Iya, iya. 2-3 Berarti, kilo pasti ada kafe. berarti kita kan jalan misalnya kita 5 kilo, kita bisa stop dulu, terus Iya, lanjut bisa, lagi bisa, 5 bisa, kilo Hmm, gitu kan? iya. sangat bisa. Saya Ya. dulu suka berhenti-berhenti untuk ngebir sih. Oh ya, oke. Good. Sayang Romo nggak ikut nih kali. jus sangrianya enak. Iya, Kalau Pak Aga kan juga ngebir juga ya. betul. Saya juga jadi ikut-ikutan. Kan di sana terkenal juga sama kulit babi itu kan? Kulit Iya, 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 iya. mamon ya, Mbak. Iya, Apa apa itu ya namanya namanya lah itu ya? gitu. Iya. Oke. Saya mungkin mau nambahin dikit, kalau jalan kaki itu kan jadi mungkin orang kan dingin kan. Kalau saya sih pengalaman saya tuh jaket tuh cuma dipakai kalau kondisinya kita nggak gerak gitu. Jadi pas awal tuh kan mungkin dingin, cuman setelah jalan kaki itu udah sangat-sangat gerah banget gitu, kayak buka jaket bahkan. Jadi menurut saya kalau pakaian pun nggak perlu yang terlalu apa tebel-tebel, nggak perlu gitu, cukup yang seadanya aja gitu. Karena bakal bakal cukup nyaman kok, apa nggak yang parah-parah banget. Oke. Satu lagi, TL kita itu sudah eh, 3 kali ya, Pak Santoso itu sama grup Toda sudah 3 kali, maka beliau sudah sangat berpengalaman untuk mengatur, dan masih ada Camino Escort yang kita juga ada di sana, itu juga sudah mungkin orangnya masih sama ya, Maria itu sudah akan 4 kali dengan Bapak Ibu, jadi sudah hafal lah permintaan-permintaan kita dan model-model kita. Drivernya juga kita minta yang sama sehingga sudah mengerti model-modelnya. Dan memang ini Camino-nya rada mewah ya, dalam arti itu kita tinggal bawa badan doang jalan, nanti sampai kita tidurnya juga di hotel begitu, bukan yang di albergi apa penginapan-penginapan di sepanjang jalan itu. Oke, makasih Mo. Mau tanya Iya. satu lagi. Ini yang berangkat rombongan saya ini paling tua umur berapa Mo? Takutnya Berapa saya ya yang paling Firna? tua nih. Takutnya saya yang paling tua. Punten Bu Mega, jadi yang paling tua ada yang usianya 71 tahun. Gitu. 71 mah berarti lebih muda. Suami saya 72. Oh iya, 72. Iya. Terus yang lain anak muda? Kalau yang anak mudanya kebetulan tidak ada Bu. Jadi semua rata-rata usianya yang 50 ke atas, 50 tahun ke atas. Oh Usia iya. emas. Oke. Semoga bisa. Bisa Ibu. Pasti bisa Bu Mega.
Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Nanti 2-3 minggu sebelum berangkat masih ada briefing sekali lagi ya untuk hal-hal yang praktis begitu. Ya, mungkin tongkat nomor 1 ya, Bu. Tongkat itu penting. Dulu saya cuma bawa 1, tapi menurut teman-teman yang berpengalaman, bagusan bawa 2 ya, mau ya, ya James ya katanya. Bawa Iya, 2, bawa sepasang. kalau saya mewajibkan membawa tongkat ya, karena itu kita jadi punya 4 kaki itu sangat penting, baik untuk turun maupun naik itu sangat penting untuk menopang eh, dengkul kita itu loh masalahnya ya kalau sudah usia itu. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya supaya mantap nanti menjalani Camino-nya. Nanya lagi nih Mo. Itu tongkat kan yang dilipet itu kan? Yang kalau mau dipakai dibuka gitu kan? Iya, iya, Ya, oke. Saya belum beli sih, tapi saya nanti akan cari yang begitu di Decathlon katanya ya. iya di Decathlon ada ya. Mhm. Makasih. Malam Romo. Iya, malam silahkan Bu Lina. Itu kalau tongkat Romo itu perlu 1 atau harus 2 Romo ya? Luar baik. 2 lebih baik ya Bu? Iya. Iya, kalau saya mewajibkan 2 ya, karena itu kalau 1 itu nggak imbang nanti. Oke, baik-baik. Cuma Makasih Romo. kalau menurut saya sih tadi ya mungkin lebih ke pribadi masing-masing sih. Kalau saya sih pribadi sih nggak pakai tongkat, karena kan kayak bagi saya sih cukup apa mengganggu gitu. Kalau kayak saya pribadi, cuma mungkin bagi Mhm. orang-orang yang apa mungkin kakinya udah mulai ada apa masalah di apa sih lutut tuh mungkin perlu 2 gitu. 1 pun menurut saya cukup kok, 1 tuh cukup. Kalau menurut saya Oh, sih, saya kalau banyak orang yang naik gunung itu juga 1 doang banyak. Jadi emang apa lebih ke preferensi pribadi menurut saya sih. Cuman minimal menurut saya bawa 1 lah, mungkin untuk jaga-jaga sih. oke. Makasih banget. Tongkatnya ringan kok, Terima Bu. kasih Bu Lina. Terima kasih ya. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Tanda saya sharing pengalaman saya ya, Bapak Ibu. Untuk makanan di perjalanan, memang sih banyak kafe-kafe ya. Tapi kalau misalnya kita ada preference lah apa, kalau mau udah di packing untuk harian gitu, untuk 5 hari, sehingga jangan bawa misalnya bawa biskuit yang satu masih satu utuh gitu. Jadi tapi kita udah bagi-bagi gitu. Kalau saya berdua suami pun suami saya sendiri juga gitu. Jadi nggak keberatan untuk membawa. Jadi masing-masing. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ingat, jangan takut. Yang pasti semua rombongan kita yang juga yang setelah-setelahnya itu pengen mengulang lagi ya. Ya, Ya, Bu Maria pengen mengulang lagi kan ya? ya saya ingin ulang lagi. Dan Daripada saya akan ziarah, mendingan Camino. Ya, betul. Ya Bu ya. Ya, Ziarah tuh cuma datang lihat-lihat. ya lihat, habis sebentar, dalam 1 hari buru-buru gitu. Ya. Izin bertanya Ibu, saya ya off silakan camera Bu ya. Andriani. Ya, cuma ini sih soal sepatu. Eh, saya lagi mikir-mikir terus mesti beli sepatu yang ukurannya lebih besar atau bagaimana mumpung ini masih Februari. Karena eh, jadi bertanya-tanya gitu kalau sepatu yang biasa dipakai, apakah bermasalah nantinya? Itu sih pertanyaannya.
Pakai sepatu biasa Medannya aja. sih tidak terlalu ekstrim ya, Bu Maria ya. Gimana? Silakan Bu Ya, Maria. ya pakai sepatu biasa aja Bu, yang biasa kita pakai sehari-hari, nggak usah beli yang baru. Yang penting nyaman, nggak harus lebih besar juga. Intinya sepatu yang ada sekarang saja dipakai, yang penting nyaman. Jadi nggak harus merek tertentu gitu. Yang saya pakai waktu itu cuma Skechers biasa, yang untuk walking. Um, ada satu memang saya punya sepatu hiking gitu, tapi saya ganti-ganti aja sih gitu. Begitu um, nggak harus beli sepatu baru gitu. Oh ya, Pakai baik. sepatu biasa Terima saja. kasih. Tapi penting harus bawa dua. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Iya. Dan juga sekali lagi yang lebih penting yang juga sama pentingnya dengan sepatu adalah tongkat itu. Saya baru menjalani, untung dulu ada tongkat ya, dulu saya juga ngapain ya pakai tongkat itu. Setelah hari pertama untung ada tongkat itu, lalu kita selalu mewajibkan untuk membawa tongkat karena itu sungguh menopang kaki kita ya. Eh, saya tambahkan ya, untuk sepatu ya, Bu. eh Kalau memang memang ini sih, saya juga pakai sepatu yang ada gitu. Kan cuman bedanya kalau misalnya Skechers, kita kan kalau sehari-hari mungkin untuk ibu-ibu kan pasti jarang yang pakai eh apa kaos kaki gitu ya. Nah, yang penting setelah pakai kaos kaki masih enak gitu. Karena kalau Camino kan pasti pakai kaos kaki, sepatu olahraga lah ya, kan pasti pakai kaos kaki. Dan kalau misalnya Bapak Ibu punya yang tahan air, misalnya kayak Nike yang Gore-Tex atau apa, yang merek lain yang tahan air, sih preferable sih gitu. Karena takut hujan itu aja gitu, takut hujan, Ya, atau kena basah. ya, itu saya lihat dari guideline-nya. Kaos kakinya itu disarankan, recommended, yang bentuknya itu apa, jari-jari kaki masuk gitu ya. Jadi eh, sepengetahuan saya, tapi saya belum ke Decathlon, kaos kaki itu yang jari-jarinya masuk itu tidak ada yang wool ya. Ya. Jadi itu bagaimana Iya. ya? Eh, saya juga beli gitu ya. Karena waktu itu benar-benar kita tidak punya, belum ada yang sharing-sharing seperti ini ya, Mo ya. Jadi benar-benar baca, saya juga beli yang jari. Tapi karena kita tidak terbiasa pakai yang jari, nggak nyaman gitu. Jadi saya akhirnya saya beli pun saya nggak pakai, Bu. Jadi saya Saya juga. seperti yang saya katakan, beli yang apa tuh, yang bawahnya tebal, yang memang buat hiking, itu sangat-sangat membantu. Karena kita pasti bawahnya itu telapak kita tuh panas gitu. Oh ya, kasih kasih vaselinnya juga sampai ke telapak kaki gitu. Jadi dikasih aja yang banyak gitu. Baik, terima kasih Bu. Iya, Saya juga nggak terpakai. Saya punya yang pakai jari-jari itu. iya. Romo mau nanya lagi, Ibu Yama, Ibu Maria, James. Nanti kalau bulan April itu cuacanya bagaimana ya, Romo ya? Apa banyak hujan atau apa ya? Eh, ini cuaca itu memang sekarang susah Sulit. diprediksi ya. Seperti Indonesia ini, hidupnya susah diprediksi sekarang. Begini, waktu kami berangkat, malam hari, kan kita dari Fatima ya, Fatima kemudian diantar ke hotel di Lugo. Malam hari sebelum berangkat itu ada briefing dari local guide-nya yang akan menemani kita berkamino. Dan dia mau membatalkan kamino kita karena perkiraannya itu akan hujan badai besar besok paginya. Waktu kami datang, itu memang sepanjang jalan kita berangkat dari Fatima ke sana itu hujan deras. Maka malam hari itu ada dua pilihan, batal atau jalan separuh jalan. Dan itu agak ruwet ya waktu itu ya, agak sedikit gaduh. Ada yang pengen dari awal,
ada yang mau setengah saja. Wah, saya pusing juga dong. Gimana ini baru pertama kali. Lalu keputusan saya begini waktu itu. Saya mau berangkat dari awal. Ya kan malu dong kalau saya setengah kan. Itu dulu saya nggak bilang begitu sama mereka, baru bilang sekarang. Mau saya dipotong 50% kan. Saya mau berangkat dari awal. Kalau ada yang mau berangkat di tengah silahkan naik bus. Nanti kita ketemu di tengah-tengah. Ya, itu solusinya. Ternyata semua mau berangkat dari awal semua. Waktu kita jalan mendung dan semakin hari itu semakin agak siang itu semakin panas-panas terus. Mulai hari kedua itu kita kena heat wave. Jadi sama sekali nggak ada hujan, nggak ada badai. Dan itu yang kita sekarang selalu perkiraan cuaca itu yang benar adalah perkiraannya aja ternyata. Iya betul sih. Betul bahwa kita memang harus mempersiapkan baik-baik ya, maka kita harus membawa mantol, termasuk mantol sepatu. Cuacanya juga cukup nyaman, tapi itu semua dalam perjalanan waktu itu tidak bisa diandalkan gitu. Soalnya itu aja sih, Bu. Jadi kita bisa melihat dari macam-macam aplikasi sekarang untuk melihat cuaca gimana. Tapi pengalamannya tidak selalu bisa diandalkan. Jadi kita menyiapkan yang memang paling harus kita siap. Maka dulu saya juga bawa mantol, bawa macam-macam itu, penuh tasnya, dan semua nggak dipakai. Tapi kalau kita nggak bawa juga, kalau ada sesuatu kan kita kerepotan. Gitu. Oh iya sih. Ya ya. Romo yang kemarin ini saya lagi lihat berita tuh Romo, yang di Portugal itu daerah banjir jauh ya Romo dari kita. Yang ini rutenya kita. Jauh ya Bernard ya, jauh sekali kok kita Ya, Jauh ya Romo. lewat situ ya. ya, jauh Ibu yang di daerah Portugal banjir itu tidak berpengaruh sama rute yang akan kita jalankan. Kayak gitu sih Bu Oke. Lini. Ya, Oke. Makasih Pak. Makasih sama-sama Romo. Ibu. Iya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, sekiranya masih ada hal-hal yang mau ditanyakan. Sudah mantap semua. Mantapnya pakai P tapi ya, nggak pakai B. Iya, Romo kayaknya udah mantap Mungkin semua. Bernard ada yang mau disampaikan untuk keperluan perjalanan kita. Silakan Bernard. Ya, jadi Bapak Ibu saat ini kan kita sudah mulai proses pengurusan visa. Jadi jika masih ada yang ingin ditanyakan perihal visa, itu nanti bisa tanyakan langsung ke kami, ke Todah Golden Nusa. Lalu nanti kalau misalnya nanti pada mungkin 3 minggu sebelum berangkat, kita akan adakan briefing final yang nanti akan dijelaskan langsung materi briefingnya itu dengan tour leader yang akan membawa grup kita, yaitu nanti dengan Pak Santoso Jantuna. Lalu nanti kita juga untuk grup ini akan dibantu dan dibimbing oleh Romo Alip Suwito. Nanti beliau yang akan mendampingi perjalanan ziarah Bapak Ibu selama 12 hari. Mungkin sedikit tambahan untuk yang Camino ini, jika nanti misalnya Bapak Ibu ada yang ingin extend ataupun ada yang ingin pre-tour, nanti bisa langsung tanyakan ke Bernard. Untuk hotel update kita sudah confirm semua. Nanti list-list hotel juga akan kami share, detail-detail item juga akan kami share pada saat final briefing di 3 minggu sebelum keberangkatan. Baik, sekiranya cukup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi sharingnya Bu Yama,
Bu Maria, James, juga Bernard. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menutup acara kita pada malam hari ini dengan doa dan kita juga akan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Makasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan rahmat yang senantiasa Kau curahkan kepada kami, juga orang-orang yang selalu menolong kami dalam perjalanan hidup. Secara khusus, mereka yang sudah berbagi pengalaman hidup, keberanian, iman, dan kepercayaan yang melebihi apapun juga, bahkan bayang-bayang ketakutan dan kecemasan yang kami punya dalam persiapan ziarah Camino ini, menguatkan dan mendorong kami, menyukakan hati kami. Maka berilah kami hati yang terbuka, hati yang rela berkorban untuk menyambut rahmat dan kasih-Mu sendiri dalam persiarahan yang akan kami jalani. Semoga Engkau juga mendampingi semua persiapan dan juga ziarah nanti, sehingga persiaran ini sungguh memberikan buah yang berlimpah bagi kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan Dan bersama bersamamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, dan juga persiapan ziarah kita senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima semuanya. kasih Terima Romo. kasih banyak, Terima kasih Bu Romo, Maria. Yama, Ibu Bu Maria, Maria, Ibu James, Ibu Yama. Yama. Bernard, Terima kasih makasih. Bernard Terima juga. kasih. Bapak Ibu semua. Ya, Selamat izin malam. live. Kasih Selamat Romo. malam. Ya, Izin editing ya. live. Terima kasih Iya. semua. Terima Iya. kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu. Iya.